pedagang apapun itu campur baur masuk ke dalam gerbong, menjajakan dagangannya di dalam gerbong. Suasana gerbong itu kayak pasar. Bahkan yang nganter pun juga bisa ikut. Gerbong-gerbong kita digeruduk atau dikerubungin dengan para pedagang. Bahkan sampai ada yang bisa ngerokok di dalam gerbong. Jendelanya kan masih terbuka gitu ya. Ini aja kebuka tuh di bagian atas yang panel kecilnya. Itu kebuka kan, bisa ngeluarin tangan gitu. Mantan Dirut Utama KAI yang berhasil mengubah wajah KAI. Nah, beliaulah yang membuat perjalanan Anda tersistematis. Terlihat dalam foto itu beliau tuh lagi ngeringkuk, mana nggak pakai bantal. Buat apa Pak perubahan? Kita nggak perlu berubah. KAI itu kan nggak ada persaingan ya, nggak ada kompetitor. Dijamin pasti bakal rame-rame aja lah. Nah, Pak Jonan terkaget-kaget, terherman-herman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Masih bersama saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Pada bahasan kali ini di program Tuang Cerita, kita bakalan bercerita tentang kisah evolusi PT KAI yang tadinya sempat merugi 80 miliar hingga kini KAI menjelma menjadi perusahaan yang efektif menorehkan profit hingga 1,3 triliun. Kok bisa? Gimana ceritanya? Mari kita mulai. Buat generasi era tahun 90-an ataupun 80-an lah ya, dikala era transportasi kereta api ini belum adanya sistem seperti saat ini. Kalau sekarang udah enak gitu kan, tersistem baik birokrasi saat kita di stasiun, pembelian tiket, boarding pass tiket, naik keretanya sampai ke stasiun selanjutnya. Pokoknya udah tersistem lah. Nah, di era zaman dulu di tahun 80-90-an, kira-kira sistem atau wajah KAI itu belum sebagus seperti saat ini. Kira-kira kalau bisa saya gambarin, saya masih ingat betul ya pengalaman saya naik kereta api di kala itu. Di era sebelum ada sistem seperti sekarang ini, ya di tahun 90-an lah gitu. Saya berangkat dari stasiun Jatinegara sampai ke tujuan saya di Jogja itu ya. Betapa pengalaman saya tuh dulu, waduh semrawut lah pokoknya. Boleh saya bilang nih, di dalam suasana gerbong itu ya udah kayak apa ya, kayak pasar. Karena ya semuanya campur baur gitu kan, antara penumpang, pedagang, bahkan yang nganter pun juga bisa ikut ya kan. Cuman kalau nggak buru-buru lompat ya ikut dah ke bawah dah. Tapinya diturunin karena ada kondektur yang mengecek. Nah, kira-kira suasananya kayak gitu. Hampir setiap stasiun kita berhenti, apalagi stasiun-stasiun besar itu ya. Udah ramai gerbong-gerbong kita digeruduk atau dikerubungin dengan para pedagang-pedagang kaki lima. Kayak pedagang lontong, pedagang tahu, pedagang pecel, pedagang apapun itu campur baur masuk ke dalam gerbong, menjajakan dagangannya di dalam gerbong. Pokoknya suasananya riuh ramai gitu ya di dalam setiap gerbong-gerbong kereta yang kita naikin ini. Bahkan sampai ada yang bisa ngerokok di dalam gerbong. Coba bayangin di kala itu. Udah campur baur, ada anak kecil, bapak-bapak, perokok. Dan jendelanya pun, khususnya di kelas ekonomi ya, itu kaca jendelanya kan masih terbuka gitu ya. Belum AC seperti yang sekarang, dari ekonomi sampai level selanjutnya, bisnis eksekutif, itu udah pakai AC kan kalau sekarang kan. Nah, zaman dulu mah jendelanya aja kebuka tuh di bagian atas yang panel kecilnya. Itu kebuka kan, angin semilir masuk. Wah, itu sebenarnya enak sih, adem kan. Buat saya yang cocok dengan hawa angin atau kipas gitu ya, ini cocok banget ketimbangan AC. Kadang AC kan suka kedinginan gitu ya, bikin masuk angin kalau buat saya pribadi mah gitu. Nah, dulu nuansa di sekitar jendela gerbong ini ya enak banget gitu kan, menghasilkan udara yang kenceng gitu, semilir, bisa ngeluarin tangan gitu. Sekarang udah nggak bisa, pastinya rapet. Dan tadi menurut data PT KAI pernah mengalami kerugian sebesar 80 miliar. Hingga sekarang menjelma wajahnya berubah nih. Wajahnya berubah gimana? Ya maksudnya dari sistem perbaikan perubahannya tuh kentara ada di kubu KAI saat ini. Nah, kok bisa? Gimana ceritanya merubah wajah KAI dengan cara singkat seperti itu? Ada satu sosok penting yang berperan dalam merubah wajah KAI sampai detik ini yang kita ketahui tersistem amat nyaman kita naiki keretanya. Anak saya ngomong terus. Beliau adalah Bapak Ignatius Jonan. Beliau bisa dibilang telah melegenda ya. Kenapa saya bilang melegenda? Gak lain gak bukan karena torehan prestasi beliau. Mantan Dirut Utama KAI yang berhasil mengubah wajah KAI jadi sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, beliaulah yang membuat perjalanan Anda naik kereta saat tiba di stasiun. Pas naik keretanya
perjalanannya sampai tiba di stasiun tujuan tersistematis. Nggak ada lagi tuh yang bukan calon penumpang maupun pedagang bisa masuk ke peron, apalagi menjajakan dagangannya di dalam gerbong seperti era sebelumnya ya. Beliau ini sosok pekerja keras yang rendah hati, sempat viral lantaran fotonya yang tidur di gerbong kereta ekonomi ya. Nggak sengaja tuh kesebar di medsos. Terlihat dalam foto itu beliau tuh lagi ngeringkuk, mana nggak pakai bantal. Ya begini nih kira-kira penampilannya. Di awal jabatannya pada tahun 2009, banyak yang skeptis sama Bapak Ignatius Jonan ini. Banyak yang berpikir, buat apa kita nggak perlu perubahan? Karena kan waktu itu Pak Jonan ingin merubah wajah KAI ya. Pingin rombak besar-besaran. Banyaklah yang skeptis, buat apa Pak perubahan? Kita nggak perlu berubah. Orang KAI itu kan nggak ada saingan ya, nggak ada kompetitor. Dijamin pasti bakal rame-rame aja lah. Begitulah menurut sebagian yang skeptis terhadap beliau. Seperti yang saya kutip nih dari cerita beliau di channel YouTube-nya Pak Helmi Yahya, Pak Jonan memiliki serangkaian visi dan misi untuk merubah wajah dan total membenahi KAI ya. Pak Jonan ini berani nih bergerak membenahi KAI sampai ke akar-akarnya. Nah, langkah pertama yang beliau ambil adalah dimulai dengan memeriksa penghasilan para karyawan KAI. Karena nih, menurut beliau, penghasilan itu punya korelasi yang kuat dengan performa kinerja ya. Nah, disidak nih ceritanya, dirunut. Nah, Pak Jonan terkaget-kaget, terherman-herman. Begitu tahu pendapatan kepala stasiun Gambir, ternyata waktu itu cuma 2,7 juta per bulan. Itu aja kepala stasiun yang paling senior ya di antara 750 stasiun se-Indonesia. Coba bayangin. Lah terus apa kabarnya ya karyawan-karyawan lain yang ada di bawah kepala stasiun gitu kan? Gimana kerjanya bisa optimal kalau gajinya kecil? Udah pasti kedistrak kan sama persoalan lain, kayak persoalan beras di rumah, atau pangan juga sandang. Belum lagi biaya pendidikan kalau punya anak, biaya lahiran istrinya, dan problematika tetek bengek kebutuhan hidup lainnya lah pokoknya. Pasti nggak optimal kerjanya. Pak Jonan pokoknya the best banget lah dalam aspek ini, benar-benar menjadi perhatian utama bagi beliau. Pak Jonan mengusulkan rombak besar-besaran perihal gaji. Gimana caranya ya biar pada naik gaji dulu nih karyawan-karyawannya? Tapi nggak semudah itu Ferguson. Usulan beliau sempat ditolak nih karena pada waktu itu keuangan KAI sedang sulit-sulitnya. Masih sulit begitu dah. Pokoknya sulit banget dah. Tetapi Pak Jonan lantang nih, teguh pendirian soal gaji karyawan. Pak Jonan berani bertaruh nih. Kalau dalam 1 tahun jabatannya di KAI masih merugi terus, Pak Jonan tegas nih. Sangat-sangat siap untuk mengundurkan diri. Nah, bayangin sampai segitunya beliau memperjuangkan hal ini. Salut banget dah pokoknya. Dari sana akhirnya perlahan-lahan gaji karyawan terus dinaikkan. Bahkan pendapatan kepala stasiun Gambir naik hingga 25-30 juta. Pak Jonan lagi-lagi sangat concern atas hal ini. Berjalan lurus dengan sistem-sistem yang beliau terapkan ya di KAI. Perihal urusan sistem di stasiun sampai sistem terkait penumpang, mekanisme tiket, tempat duduk, sampai variabel lainnya tentang kenyamanan penumpang jadi prioritas utama dalam tubuh KAI. Nah, terus apa tuh dampaknya ke kinerja? Salah satu contohnya yang bisa kita ambil dari sektor parkiran ya, yang ada di stasiun Gambir. Yang terbukti penghasilan parkir stasiun Gambir yang semula cuma di sekitaran angka 3 juta per harinya, meledak dong jadinya. Naik sampai 10 kali lipat, jadi bisa meraup 100 juta per hari. Ini baru dari parkiran yang dikelola dengan sistem juga pelayanan yang baik. Buah dari kinerja karyawan yang udah secara ekonomi diperhatikan dari sisi gajinya. Otomatis lah, para karyawan terdongkrak kinerjanya di semua lini. Jadi maksimal, semangat karena faktor pendapatannya sudah dicukupi, bahkan lebih ya. Enteng aja udah kerjanya gitu kan. Pikiran tenang, bisa fokus, ya pokoknya lepas aja lah begitu. Secara urusan dapur dan lain-lain sudah terpenuhi. Nah, cerita lainnya juga datang dari sosok Pak Jonan kala menjabat di Rut KAI ya. Pada masa itu beliau nggak memandang soal pendidikan nih bagi karyawan KAI. Pak Jonan memegang teguh prinsip bahwa promosi hanya boleh dilakukan berdasarkan kinerja. Pak Jonan bercerita salah satu karyawannya nih yang bernama Pak Subakir. Pak Subakir ini yang notabene tamatan SMA yang memulai karir sebagai tukang parkir kereta di masa jabatan Pak Jonan. Bapak Subakir ini kala itu menjabat sebagai kepala stasiun Pasar Turi ya. Karena prinsip kinerja yang menjadi parameter, bukan melihat pendidikan, Pak Subakir bisa naik jabatan sampai menempati posisi sebagai dirut operasi.
Pada waktu itu, karyawan tetap KAI ada sekitar 24.000 orang, tapi hampir separuhnya lulusan SD dan lulusan SMP. Pak Jonan berpikir gimana caranya memberikan ilmu kepada SDM tersebut ya, yang separuh lulusannya SD dan SMP, yang sekarang bisa dibilang usianya sudah mencapai 40 tahunan. Nah, Pak Jonan ini sangat percaya bahwa cara terbaiknya adalah dengan memberi contoh. Nah, Pak Jonan ini pun berinisiatif untuk rutin mengirim karyawannya training-training ke Tiongkok, ke Italia, dan juga ke hotel-hotel terbaik untuk mempelajari bagaimana caranya meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Tim yang memiliki kinerja terbaik di bidangnya dikirim nih untuk belajar, terutama terhadap tim yang terjun langsung atau yang berada di lapangan, termasuk penjaga pintu perlintasan kereta, pengurus stasiun, dan seterusnya dah. Dengan langkah ini, Pak Jonan berkeyakinan mereka akan terpacu semangatnya serta merasa dihargai. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih ada sekitar 3.000 karyawannya yang telah Pak Jonan kirim untuk belajar pada masa itu ya. Nah, adapun hikmah yang bisa kita pelajari dari sosok Pak Jonan ini adalah bahwa bisnis itu tergantung bagaimana leadernya. Baik buruknya bisnis itu ya karena leadernya. Bisnis bisa merugi atau memiliki banyak profit pun karena leadernya. Tim kerja loyo, letih, ataupun lesu, dan semangat berapi-api ya karena leadernya. Karena bisnis adalah seni tentang skill leadership. Seni mengelola tim dengan baik dan benar. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya di Prasanggi Story, kalian bisa kasih like, subscribe, komen, juga share-nya. Kita bakal balik lagi di video-video selanjutnya. Saya Prasanggi, pamit undur diri. Salam, tuang rasa, tuang cerita.